Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Joko, saya Wafi Fuad Husain, mahasiswa S1 Presisi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan pengerjaan soal UTS saya pada mata kuliah Advanced Digital Marketing. Untuk PPT-nya saya share terlebih dahulu. Eh, Oke, baik Pak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan brand UMKM yang ada di Kulon Progo. Maka judul dari PPT ini adalah Audit dan Redesign Strategi Digital Kampanye Brand Lokal Kedai Dimsum Bahagia Kulon Progo. Nah, berikutnya saya sampaikan profil singkat dari Kedai Dimsum Bahagia. Nah, untuk Kedai Dimsum Bahagia ini merupakan UMKM kuliner yang ada di Kulon Progo, yang mana itu ada di DIY. Brand ini itu berdirinya di 2023, kemudian juga dikenal sebagai salah satu pelopor usaha dimsum di Kulon Progo. Kemudian di sana ada banyak varian dimsum dan lain-lain. Kemudian juga untuk tempatnya lumayan enak gitu ya untuk nongkrong-nongkrong. Nah, untuk dalam menjalankan aktivitas pemasarannya itu Dimsum Bahagia itu telah manfaatkan media digital seperti Instagram, TikTok, website dan lain-lain. Nah, kemudian untuk audience journey-nya itu ada awareness, consideration, conversion, and loyalty. Itu awareness-nya itu bisa, audience itu bisa menemukannya lewat TikTok, Instagram, Gmaps, website, dan rekomendasi dari teman. Konsiderasinya itu macam-macam ada menu, lokasi, foto, review, dan lain-lain. Kemudian conversion itu ada audiens melakukan pembelian secara langsung atau melalui layanan pesan antar. Untuk loyalty, itu pelanggan yang puas melakukan pembelian ulang dan merekomendasikannya kepada teman atau keluarga. Nah, kemudian untuk terkait dengan analisis funnel ya, itu kan tadi urutannya awareness, consideration, consent, loyalty. Secara umum funnelnya sudah baik, namun perlu diperhatikan pada tahapan consideration dan conversion. Kenapa? Karena di sana itu rawan hilang calon pelanggan. Karena itu di sana ya, di kedai di sebagian ini kurang penekanan eksposur ke toko dan produk. Kemudian untuk peluang perbaikan itu bisa ditingkatkan pada konsistensi unggahan konten, frekuensi interaksi, kemudian pemanfaatan tren video pendek, kemudian aktivitas yang mendorong pelanggan membuat konten sendiri. Dan untuk bahan personanya ya ini saya contohkan ya ada perempuan ada laki-laki yang mana yang satu mahasiswa dan satu karyawan yang mana kasusnya sama, aktif di sosmed, baik TikTok maupun Instagram. Kemudian suka jajan, suka makan, suka nongkrong gitu ya. Dan referensinya itu pengen yang tempat makannya enak gitu ya, tapi bingung di mana gitu. Jadi pengen yang enak, tempatnya enak, kemudian pengen yang harganya sesuai budget gitu ya. Dan juga banyak yang bagus-bagus. Ini biaya personalnya ada di sini. Kemudian untuk evaluasi brand strategi komunikasi, itu produk sudah baik, sosmed sudah baik, pemanfaatannya dan posisinya sudah baik atau unik. Kemudian tapi itu masih ada yang perhatikan ya, yaitu terkait dengan kekurangannya. Karena masih belum konsisten upload gitu ya, dan uploadnya itu masih musiman gitu, kadang di Ramadan saja, Idul Fitri saja, kadang di Idul Adha saja. Kemudian interaksinya itu masih rendah, kemudian orientasi itu masih produk ya, cuma promosi produknya aja. Dan juga masih belum memanfaatkan AI secara optimal. Kemudian terkait dengan rekomendasi band activation, itu bisa juga mengadakan giveaway. Misal contoh giveaway video cerita bahagia. Nah, mekanismenya itu bisa dengan pelanggan membuat IG story atau reel pendek saat menikmati produk tersebut ya. Itu bisa diadakan sebulan sekali. Kemudian untuk hadiahnya itu bisa berupa mungkin bisa paket-paket platter gratis, misal senilai 35.000 untuk 3 orang terpilih. Nah, dampaknya itu bisa berpotensi untuk menghasilkan lebih banyak konten buatan pengguna per periode, yang mana itu bisa sekaligus untuk promosi. Dan promosinya itu bisa terjadi secara otomatis gitu ketika acara giveaway-nya berlangsung. Nah, kemudian untuk rencana kampanye 1 minggu. Nah, ini bisa dilakukan dari Senin sampai Minggu. Itu untuk rencana tertentu ya itu terserah temanya apa, sebenarnya bagus-bagus saja. Dan juga jangan lupa memanfaatkan AI.
baik upload di Instagram, TikTok maupun di website karena AI akan membantu dalam mengatur kontennya dan membuat kontennya. Kemudian ada media planning strategi. Ya, untuk prioritas pertama itu Instagram dan Reel dan juga Story. Kenapa? Karena pengikutnya itu paling banyak di Instagram dan juga itu bisa menjaga interaksi konstan gitu ya di Story maupun di Reels gitu. Karena video pendek-pendek itu bisa di-upload di Story maupun di Reels. Kemudian yang prioritas kedua itu ada TikTok dan website pendukung. Ini untuk menjangkau gen yang lain, Gen Z dan lain-lain akan lebih luas algoritmanya untuk TikTok. Kemudian untuk website itu lebih fokus pada penyediaan info yang banyak atau lebih akurat seperti itu. Kemudian strategi konten itu ada di attract, delete, and engage gitu. Jadi untuk attract ini bisa menarik perhatian gitu ya dengan video-video estetika ya lewat Instagram Reels dan lain-lain. Untuk delete itu bisa dari pelanggan tulus itu ya kasih apresiasi atau ulasan gitu ya yang bagus. Nah, lalu direpost di konten story atau dibuat Reels. Kemudian engage itu ada mengajak audiens berinteraksi lewat polling pilihan mitra favorit di IG Story atau membalas komentar jenaka di postingan TikTok. Nah, ini ada copywriting untuk melakukan attract, yaitu bisa pakai caption gitu ya, setiap postingan yang menarik gitu, tulis gitu. Di promptnya suruh yang begini-begini, misal pakai bahasa Jawa dan lain-lain yang unik gitu ya, seperti itu. Kemudian NZ ini bisa dibuat untuk naskah video pendek dan lain-lain gitu ya. Kemudian untuk delete ini bisa untuk membangun loyalitas pelanggan agar melakukan pembelian berulang ya melalui sentuhan personal yang hangat. Misalnya contoh bisa membuat pesan otomatis ya yang bagus-bagus gitu ya entah ketika mau pesan atau setelah pesan. Kemudian kesimpulannya fondasi brand sudah kuat karena sudah ada pelanggannya. Tapi terkait masalah utamanya inti untuk aktivitas digital itu masih bersifat musiman sehingga sering kehilangan momentum interaksi harian. Kemudian terkait titik drop off itu seringkali kehilangan potensi pelanggan terbesar terjadi karena sering absennya konten harian sehingga kurang interaksi. Kemudian untuk solusi strategisnya adalah desain strategi fokus pada konsistensi konten lewat short form video dan efisiensi produksi menggunakan AI copywriting ya. Itu. Oke, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Joko. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.